Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Oke teman-teman, baru saja sebuah artikel yang ditulis oleh media Vietnam yaitu Soha dengan judul meremehkan, seakan-akan meremehkan Timnas Indonesia. Karena mereka menulis di situ bahwa Timnas U23 Indonesia hanya bermodalkan tuan rumah namun punya kutukan kekalahan. Nah, ini mereka menyampaikan berdasarkan data ataupun rekor pertemuan antara kedua negara. Dalam hal ini Timnas U23 maupun U22. Tercatat dalam 10 tahun terakhir, dalam 10 tahun terakhir Timnas Indonesia selalu kalah bila bertemu dengan Timnas Vietnam U22 maupun U23. Kemudian pada SEA Games 2019 kalau tidak salah, dari 7 pertemuan hanya Indonesia mampu imbang 1 kali. Dan di SEA Games 2019 itu pertandingan yang cukup sengit dan kekalahan Indonesia yang paling memalukan. Dalam hal itu Indonesia kalah 0-3. Dan disitu pun sebuah insiden yang terjadi yang cukup membuat anak-anak U23 pada waktu itu sangat terpukul, yaitu dengan cederanya Evan Dimas, di mana dia bentrok dengan Doan Van Hau. Akhirnya dia cedera dan mengakibatkan karir sepak bolanya terganggu sampai dengan sekarang. Kemudian di 2019 itu juga di fase grup Indonesia juga kalah 1-3 dari Vietnam U23. Nah, mereka berdasarkan rekor pertemuan antara kedua negara, maka saat ini setelah Indonesia kalahkan Thailand dan menuju ke babak final menghadapi Vietnam, Soha hadir untuk bagaimana memberikan stimulasi lagi kepada para penggemar sepak bola Vietnam maupun Indonesia. Mereka menyampaikan data-data tersebut agar semua orang bisa tahu. Tapi menurut saya secara pribadi ini hanya side word, karena Timnas Indonesia saat ini bukan lagi Timnas Indonesia yang dulu. Dalam hal ini Timnas U23 ya teman-teman. Karena lain kapal pasti lain nahkoda. Saat ini Timnas U23 di bawah asuhan Gerald Van den Burg. Setiap pelatih punya strategi dan punya gaya melatih yang berbeda-beda. Terbukti pada pertandingan semifinal kemarin, di saat kita semua seakan-akan sudah pasrah, karena pada menit ke-60 Garuda Muda sudah kebobolan, dan mereka bertahan dengan kebobolan itu sampai dengan menit 82 kalau tidak salah. Jens Raven berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukannya. Ini menunjukkan bahwa Garuda Muda sekarang sudah tidak lagi bisa dipandang sebelah mata, karena mereka memiliki kualitas, mereka memiliki jam terbang dan semangat juang yang mereka miliki, semuanya mereka curahkan untuk negara ini. Maka kalaupun saat ini Soha menyebut bahwa dari 10 tahun terakhir Indonesia tidak pernah menang, maksudnya 10 tahun terakhir Indonesia tidak bisa menang dari Vietnam, hanya 1 kali imbang. Ini hanya data yang mereka sampaikan, tapi belum tentu pertandingan yang akan digelar pada tanggal 29 nanti Vietnam belum tentu dengan mudah mengalahkan Garuda Muda kita. Karena saya secara pribadi yakin dan percaya bahwa Garuda Muda yang saat ini ditukangi oleh Gerald Van den Burg bukan lagi Garuda Muda yang dulu yang ditangani oleh Indra Safri dan lain sebagainya. Nah teman-teman, jadi kita sebagai pendukung Timnas Indonesia, kita tidak perlu menanggapi side word yang ada, karena ini hanya side word untuk bagaimana bisa menjatuhkan mental Garuda Muda. Namun saya yakin dan percaya, siapapun yang dipercaya untuk mengawal Garuda Muda dalam pertandingan AFF 2025 ini,
Saya yakin dan percaya mental mereka sudah dibina dan mental mereka sudah dididik untuk bagaimana tidak terprovokasi dengan cyborg yang ada. Oke teman-teman, mari kita sama-sama doakan semoga Garuda Muda pada hari Selasa nanti bisa berhasil mengangkat trofi untuk mengharumkan nama baik bangsa dan negara ini dan mengangkat harkat dan martabat negeri kita yang tercinta ini di bidang sepak bola. Oke teman-teman, tetap semangat dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.